Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu kita di ujung bulan Oktober, 31 Oktober 2025. Dan pada kesempatan yang sangat mulia ini, insya Allah kita akan membahas satu permasalahan berkaitan dengan hendaknya kita selalu senantiasa memperbaiki tali silaturahim di antara kita. Sebab Nabi SAW menyampaikan bahwa kunci agar kita mendapatkan umur panjang dan kemudian melimpahnya rezeki kita, kehidupan kita akan tenang, bahagia dan sejahtera serta sukses adalah ada pada silaturahim. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang telah mengikat hati manusia dalam jalinan kasih dan ukhuwah persaudaraan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang mengajarkan kepada kita tentang arti pentingnya silaturahim sebagai jalan menuju keberkahan hidup. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para muhsinin, orang baik dimanapun anda berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Manusia itu diciptakan tidak hanya untuk hidup dalam hal kepribadian dirinya sendiri. Allah menciptakan kita dalam keluarga, kemudian masyarakat dan umat, agar kita saling kenal mengenal, agar kita saling tolong menolong, bahkan agar kita saling doa mendoakan. Namun di zaman sekarang banyak hubungan itu renggang karena adanya gengsi, karena adanya kesibukan, ataupun karena adanya amarah yang belum termaafkan. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan silaturahmi itu memperpanjang umur dan kemudian melapangkan rezeki. Maka mari kita renungi mengapa silaturahmi memiliki kekuatan besar dalam membuka pintu keberkahan. Pada Quran surat An-Nisa ayat ke-1, Allah memberikan ketegasan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Silaturahmi bukan sekedar adab sosial, tetapi perintah langsung dari Allah sebagai bentuk takwa kita kepadanya. Pada Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ketegasan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yasilluna ma amarallahu bihi ayyu sala wa yakhshawna rabbahum. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya mereka dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb mereka. Artinya orang yang menjaga silaturahmi adalah orang yang takut kepada Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23, lantas Allah menegaskan kepada kita, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah. Maka apakah kiranya jika kamu berpaling, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Memutuskan silaturahmi bukan dosa ringan, ia termasuk penyebab datangnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10, Allah memberikan ketegasan kepada diri kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwah,
yaitu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu ketika mengalami perselisihan. Silaturahmi sejatinya adalah yang memperbaiki hubungan, bukan hanya menjalin basa-basi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Artinya silaturahmi adalah kunci terbukanya keberkahan hidup. Bukan hanya umur panjang secara waktu, tapi juga umur yang penuh memberikan manfaat. Pada hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasilal ladzi idza qati'at rahimuhu wa salaha." Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu yang membalas hubungan, akan tetapi yang benar-benar menyambung adalah yang tetap menjalani hubungan meski orang lain memutuskannya. Artinya silaturahmi sejati diuji ketika kita tetap menyapa orang yang menjauh dari diri kita, tetap mendoakan orang yang selalu senantiasa melukai kita. Pada hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Silaturahmi melahirkan kasih sayang, dan kasih sayang itulah yang menarik rahmat Allah yang turun kepada diri kita. Kemudian pada hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Pelajarilah asal usul nasab kalian agar kalian dapat menyambung silaturahmi. Artinya Islam memerintahkan kita mengenali keluarga dan menjaga hubungan, karena silaturahmi adalah ikatan iman, bukan hanya sekedar hubungan darah. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwasanya konsep silaturahim itu amal hati yang paling dicintai Allah, karena silaturahmi itu menumbuhkan kasih sayang, menolak kebencian, dan menambah keberkahan hidup. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita, tidak ada amal duniawi yang lebih cepat mendatangkan rezeki selain silaturahmi yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Lalu yang ketiga, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kepada kita, silaturahmi yang sempurna bukan hanya sekedar dengan memberikan hadiah, akan tetapi juga dengan mendoakan, saling tolong menolong, bahkan saling memaafkan di antara sesama. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyampaikan kepada diri kita, silaturahmi adalah sebab datangnya keberkahan umur, karena ia membuat waktu hidup seseorang penuh bermanfaat dan terus mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika kita mampu untuk melaksanakan silaturahim ini dengan baik, maka 7 keutamaan silaturahim itu akan kita dapatkan. Yang pertama, melapangkan rezeki dan memperpanjang umur dan mendatangkan keberkahan hidup. Yang kedua, tentu akan menarik kasih sayang dan rahmat Allah ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pastinya akan menghapuskan dosa, mensucikan hati kita dari dendam. Yang keempat, menumbuhkan cinta, memperkuat ukhuwah antara keluarga dan sesama. Yang kelima, menjadi sebab mudahnya doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang keenam, menjadi amal yang berat timbangannya kelak di akhirat. Yang ketujuh, menolak bala dan mengundang keberkahan di rumah serta usaha kita. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan-puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita bisa menarik kesimpulan dari pembahasan di atas yang begitu detail, bahwa sesungguhnya silaturahim bukan sekedar kunjungan, tapi ia adalah merupakan perbuatan perjalanan menuju ridha Allah. Ia juga bukan hanya sekedar tenang menelpon atau bertemu, akan tetapi tentang melembutkan hati kita, memaafkan kesalahan sesama kita, dan kemudian saling mendoakan secara tulus di antara kita.
Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa kita harus pahami kadang yang membuat hidup kita itu menjadi sempit bukan karena kita kekurangan harta, akan tetapi sempitnya hati kita karena putusnya silaturahmi kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda dan puan abang kakak sekalian, maka siapa yang ingin hidupnya lapang, rezekinya luas, dan umurnya penuh berkah, sambunglah silaturahmi walau hanya dengan senyum dan doa. Silaturahmi itu ingat bukan beban, tapi jalan menuju surga. Maka mulailah dari yang terdekat, karena setiap langkah menuju saudaramu adalah langkah menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah Nabi SAW dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal melestarikan silaturahmi di antara kita. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.